Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah yang berjudul Kisah Tragis Sang Marbot. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Miftah spontan membalikan tubuh jangkungnya. "Jang Miftah, lagi ngapain di sini? Jam segini?" Sebuah suara cukup familiar di telinga Miftah langsung menyapa ramah pemuda berwajah oriental itu. "Ustadz Ahmad?" Hanya itu yang keluar dari bibir Miftah. Ada rasa lega menjalar ke tubuh Miftah saat tahu yang barusan muncul adalah Ustadz Ahmad. Bukannya sosok mendiang Pak Malik yang wujudnya sungguh tidak enak dipandang itu. Ustadz muda yang kini dipercaya sebagai pengurus masjid itu hanya menjawab dengan seulas senyuman tipis. "Ustadz sendiri ngapain di sini tengah malam begini?" Miftah dengan lugunya malah balik bertanya. "Saya mau pulang ke rumah, Jang. Tadi selepas sholat Isya, saya habis dari rumah Bu Yuyun. Lalu pas di jalan, saya lihat ada Jang Miftah, makanya saya samperin," jawab Ustadz Ahmad sambil kembali tersenyum. Miftah lalu memutar tubuhnya ke arah mimbar masjid. Aneh, kini sosok yang menyerupai mendiang Pak Malik tahu-tahu sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan suasana di dalam masjid pun terlihat gelap gulita karena lampu di dalam masjidnya tidak dinyalakan. "Loh, Pak Maliknya udah nggak ada?" Batin Miftah bingung bercampur heran. Ustadz Ahmad menatapnya dengan penuh tanda tanya. Miftah mencoba menutupi rasa kagetnya dengan menanyakan perihal Bu Yuyun. Kemudian Ustadz Ahmad bercerita kalau Ardi, anak tiri mendiang Pak Malik, sepertinya sempat mengalami kerasukan setelah selesainya acara tahlilan hari pertama mendiang Pak Malik. Bu Yuyun kaget mendapati Ardi tiba-tiba teriak histeris sambil menangis, lalu berkali-kali minta maaf. Ampun, maafkan saya Pak, saya menyesal." Kira-kira seperti itulah ucapan Ardi saat itu. Bu Yuyun yang mendekatinya ikut teriak histeris melihat Ardi. Tiba-tiba tubuhnya melayang, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengangkat tubuhnya. Kemudian disusul suara brak. Tubuh Ardi pun tahu-tahu terbanting ke lantai. Terdengar suara kesakitan dari mulut Ardi, disusul suara tulang yang berderak patah. Krek. Lalu tubuh Ardi pun tidak bergerak sama sekali. Bu Yuyun yang ketakutan lalu berlari menemui Ustadz Ahmad yang rumahnya memang tidak jauh dari rumah Bu Yuyun. Ustadz Ahmad yang langsung menuju ke rumah Bu Yuyun ikut shock melihat Ardi yang sudah pingsan dengan tubuh terkulai di lantai kamarnya. "Saya yakin pasti itu perbuatan makhluk halus, Jang Miftah, karena Bu Yuyun bilang tubuh Ardi seperti ada yang mengangkat ke atas sebelum akhirnya dibantingkan ke lantai," kata Ustadz Ahmad kepada Miftah. Miftah dalam hatinya jadi makin yakin kalau pelakunya adalah arwah mendiang Pak Malik. Ada sesuatu yang belum selesai di dunia, makanya arwah Pak Malik belum tenang. Dugaan Miftah sepertinya Ardi ikut terlibat dalam urusan yang belum selesai tersebut. Makanya mendiang Pak Malik mengganggunya sampai se ekstrim itu. "Kalau Jang Miftah tidak keberatan, apa mau menemani saya kembali ke rumah Bu Yuyun? Sebenarnya ada sesuatu benda yang tadi ketinggalan di rumah, mau saya ambil dulu di rumah," tanya Ustadz Ahmad. Tentu saja Miftah tidak menolak. Kebetulan Miftah juga memang ingin memecahkan misteri yang masih belum terpecahkan seputar meninggalnya mendiang Pak Malik yang terornya sempat meresahkan warga. Singkat cerita, setelah Ustadz Ahmad mengambil tasbih miliknya yang tadi ketinggalan di rumah, Miftah pun menemaninya menuju rumah Bu Yuyun. Dari luar rumah tampak banyak warga yang sudah berkerumun di depan rumah Bu Yuyun. Mereka begitu ingin tahu akan peristiwa yang baru saja dialami oleh keluarga mendiang Pak Malik tersebut. Tangisan histeris Bu Yuyun yang meminta pertolongan terdengar sampai keluar rumah. hingga membuat Ustadz Ahmad dan Miftah segera memacu langkah mereka agar cepat sampai ke sana. Singkat cerita, akhirnya Miftah dan Ustadz Ahmad pun akhirnya hampir sampai
di depan kontrakan sederhana yang ditempati oleh keluarga mendiang Pak Malik. Astagfirullahaladzim. Ustadz Ahmad dan Miftah spontan mengucap istighfar secara berbarengan saat melihat apa yang kini sedang terpampang di hadapan mereka berdua. Miftah dan Ustadz Ahmad dari kejauhan melihat Bu Yuyun sudah berdiri tergantung di ruang tengah rumahnya sambil memegangi lehernya sendiri. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Posisinya seperti melayang dengan kedua kakinya yang telanjang tanpa alas kaki, mencoba untuk menendang ke sana kemari. Warga yang melihatnya hanya bisa keheranan. Mereka bingung dan panik, menyangka Bu Yuyun akan bunuh diri hingga terus mencoba menyadarkan wanita itu agar istighfar dan jangan sampai melakukan salah satu perbuatan yang paling besar dosanya di mata Tuhan tersebut. Hal yang berbeda justru dilihat oleh Miftah dan Ustadz Ahmad yang memang memiliki kelebihan bisa melihat makhluk tidak kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang biasa. Mereka berdua melihat tepat di dekat Bu Yuyun ada sosok mendiang Pak Malik yang memegangi leher Bu Yuyun seakan ingin mencekiknya. Tatapan sangar penuh dendam ditunjukkan oleh sosok mendiang Pak Malik. Miftah yang tidak tega melihat Bu Yuyun yang sudah megap-megap hampir kehabisan nafas, segera menghampiri Bu Yuyun dan menegur sosok mirip mendiang Pak Malik tersebut agar menghentikan aksinya yang bisa membahayakan nyawa Bu Yuyun. Pak Malik, tolong hentikan Pak, kasihan istri Bapak, bujuk Miftah. Namun sosok itu tidak mendengarkan teguran dari Miftah. Sosok tersebut malah makin memperkuat cekikan tangannya di leher Bu Yuyun. Miftah pun terpaksa bertindak tegas. Dia segera menendang sosok mendiang Pak Malik lalu meraih tangan kanannya yang sedang mencengkeram leher Bu Yuyun. Cengkeraman tangan sosok itu pun sontak terlepas. Bu Yuyun yang masih shock badannya gemetar, tubuhnya limbung hampir saja jatuh. Untungnya segera disambut oleh ibu-ibu yang ada di dekatnya. Air mata perempuan itu tidak henti-hentinya berlinang di wajahnya yang terlihat kurang tidur. Lingkaran kantung mata yang menghitam terlihat jelas di bawah kedua matanya. Bu Yuyun pun segera dibimbing warga untuk segera menepi dari dalam rumah. Ustadz Ahmad minta seorang warga mengambil segelas air putih untuk dibacakan doa, kemudian langsung diberikan kepada Bu Yuyun. Sementara itu sosok mendiang Pak Malik terlihat murka dan berbalik jadi menatap tajam penuh amarah ke arah Miftah dan Ustadz Ahmad yang dianggap sudah lancang berani ikut campur dalam urusannya. Kedua mata sosok itu terlihat merah menyala. Jangan ikut campur urusan saya, Cang Miftah. Pak Ustadz, hidup saya sudah terlalu banyak penderitaan gara-gara perempuan ini dan anaknya, kata sosok itu dengan suara bergetar menahan amarah. Suaranya bergema begitu menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Namun pada saat yang sama juga mengalirkan rasa merinding yang memanggut tubuh. Miftah pun mencoba untuk menenangkan sosok yang kini sedang dijajah oleh amarah dan dendam yang sepertinya terpendam itu. Saya tahu Pak Malik semasa hidup adalah orang baik. Bapak juga ahli ibadah. Tolong Pak, jangan rusak semua itu dengan Bapak melakukan hal jahat seperti ini, bujuk Miftah yang berkomunikasi dengan sosok mendiang Pak Malik dengan memakai bahasa batin. Tapi istri saya dan anak saya ini sudah keterlaluan, Jang Miftah. Kesalahan mereka berdua sudah tidak bisa lagi saya maafkan. Bahkan tiba-tiba sosok mendiang Pak Malik menggantung ucapannya. Sosok itu mendadak tertunduk. Miftah tetap menatap lekat ke arah sosok yang kini berdiri di hadapannya. Bahkan justru Ardi lah yang sudah membunuh saya dengan kejam, ujar sosok Pak Malik dengan suara bergetar. Apa? Miftah tentu saja kaget mendengar pengakuan sosok itu karena benar-benar di luar prediksi semua orang termasuk dirinya. Bukan hanya Miftah tapi Ustadz Ahmad juga sama ikut mendengar penuturan sosok Pak Malik. Sedangkan Bu Yuyun hanya tertunduk makin dalam, wajahnya yang basah oleh air mata tampak menyiratkan penyesalan yang mendalam. Maafkan saya dan Ardi, Pak. Saya menyesal. Semua saya yang salah. Saya yang harusnya disalahkan bukannya Ardi. Suara Bu Yuyun terdengar begitu lirih. Tangisnya kembali pecah, membuat suasana malam itu yang awalnya sempat mencekam berubah menjadi penuh haru. Seminggu sebelum Pak Malik meninggal. Pagi itu matahari baru saja menampakkan sinarnya di sebuah rumah yang sederhana
Bu Yuyun dan Ardi terlihat masih tertidur pulas. Mereka seperti sedang dininabubuhkan dengan mimpi indah masing-masing. Pak Malik seorang marbot membangunkan Ardi, anak tirinya, untuk ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah bersamanya di masjid yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun Ardi malah marah-marah sambil memaki-maki Pak Malik. Merasa terganggu sedang asik tidur malah dibangunkan. Katanya baru jam 4 dini hari. Ardi segera mengusir Pak Malik agar keluar dari dalam kamarnya. Sementara itu Bu Yuyun istri Malik menyuruh Pak Malik agar segera berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan subuh. Bu Yuyun sendiri malah lebih memilih untuk tidur lagi. Bukannya beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sebenarnya hati Pak Malik begitu kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bu Yuyun dan Ardi, yang belakangan baru dia sadari kalau mereka berdua sangat jauh dari agama. Namun Pak Malik lebih memilih untuk mengalah sambil berjalan pelan di antara gelap dan dinginnya suasana menjelang subuh. Pak Malik menyusuri jalan menuju masjid yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumahnya. Sore itu Bu Santi, seorang warga baru, jualan gorengan keliling dengan gerobaknya. Ira dan beberapa orang warga lain mencegat Bu Santi mau membeli gorengan. Pak RT yang sedang lewat di jalan juga ikut pesan aneka gorengan untuk dibawa pulang ke rumah. Tidak lama kemudian Ardi mengetrek motor sport hampir menyerempet gerobak jualan Bu Santi dan menyenggol Ira yang berdiri paling dekat dengan jalan. Bu Santi hampir jatuh karena kaget. Gerobak jualannya sempat oleng, untung keburu dipegangi dua orang warga lain yang ikut antri membeli gorengannya. Seorang warga lain ikut membantu Ira berdiri. Tapi Ardi bukannya menoleh ke arah Bu Santi dan Ira pun tidak. Dia malah pergi begitu saja. Pak RT dan warga tahu itu Ardi karena pemuda tanggung itu tidak memakai helm. Pak RT menyuruh Ardi berhenti untuk minta maaf kepada Bu Santi dan Ira yang hampir celaka akibat ulahnya. Namun Ardi malah makin kencang mengerung-gerung motornya sehingga Pak RT dan warga menutup telinga mereka yang sakit oleh suara bising knalpot motor yang dikendarai oleh Ardi. Ardi tertawa senang melihat Pak RT dan warga tidak berani mengejarnya. Akan tetapi senyumnya langsung hilang saat dari kejauhan melihat ada seorang polisi berkendara ke arahnya. Ardi panik, takut ditilang karena belum punya SIM. Motor sport itu dia pinjam dari Jali temannya satu tongkrongan. Ardi langsung balik arah dan ngebut. Ardi melihat Pak Malik, sang ayah tirinya, yang sedang berjualan kitab, peci, Quran, dan perlengkapan ibadah keliling dengan memakai sepeda ontel butut miliknya. Ardi mau mengerem tapi motornya sudah terlanjur ngebut sampai akhirnya brak. Motor yang dikendarai oleh Ardi pun akhirnya menabrak sepeda jualan Pak Malik. Akibatnya semua jualan Pak Malik jatuh berantakan ke jalan. Pak Malik sendiri jatuh terpental setelah sebelumnya kaki kirinya terlindas ban sepeda motor sport yang dikendarai oleh Ardi. Bukannya menolong Pak Malik, Ardi malah makin kencang ngebut meninggalkan TKP. Ardi sangat takut ketahuan warga, lalu dihakimi oleh mereka. Bu Santi yang mau pulang karena jualan gorengannya sudah habis, segera menolong Pak Malik. Bu Santi juga berteriak, meminta warga ikut membantunya. Pak Malik yang tidak mau merepotkan Bu Santi langsung menolak untuk dibawa ke klinik karena Pak Malik tidak punya uang sama sekali saat itu. Seharian Pak Malik berkeliling jualan perlengkapan ibadah, belum ada satupun yang laku, dan juga menolak saat Bu Santi menawarkan untuk membayar biaya ke klinik. Pak Malik lebih memilih untuk langsung pulang menuntun sepeda bututnya sambil berjalan terpincang-pincang, menahan rasa sakit di kaki kirinya yang tadi terlindas ban motor. Di tempat yang sepi, Ardi segera menghentikan sepeda motornya. Ardi mengeluh melihat ada bagian motor Jali yang agak penyok. Akibat tadi tidak sengaja menabrak Pak Malik. Dia bingung karena tidak punya uang untuk membayar servis motor Jali yang pastinya tidak sedikit jumlahnya. Sialan, kenapa motornya pakai harus nabrak segala sih? Aku mana punya uang buat bayar servis motor si Jali yang penyok ini? Semua gara-gara bapak. Coba kalau bapak nggak miskin, pasti apapun yang aku mau bakalan diturutin. Ibu juga ngapain juga mau-maunya nikah sama laki-laki miskin kayak bapak. Buat makan saja susah. Ardi tidak henti-hentinya menggerutu, menyesali semua yang sudah terjadi dalam hidupnya. Sementara itu Ira pulang ke rumah sambil ngomel-ngomel. Pada saat yang sama, Bu Yuyun lewat di depan rumah Ira.
mau membeli sayur dan aneka bahan masakan ke warung. Ira yang geram langsung menegur Bu Yuyun agar mendidik anaknya dengan baik. Karena tadi Ardi mengendari motor secara ugal-ugalan dan sudah menyerempet dia tanpa minta maaf. Tapi Bu Yuyun malah membela Ardi. Jangan ngarang cerita tuh Teh Ira. Kalau ngomong itu jangan sembarangan juga. Ardi anak saya nggak mungkin lah kayak gitu. Ardi itu anak baik. Ardi juga nggak punya motor, apalagi motor sport. Bu Yuyun langsung menyerocos tidak terima Ira menjelek-jelekan anaknya. Ira tidak kalah sewot. Dengan mata melotot gadis itu balas mematahkan argumen Bu Yuyun yang memang dikenal selalu membela sang anak. Sembarangan aja Bu Yuyun kalau ngomong. Siapa yang bohong atuh? Ini pinggang saya sampai lecet gara-gara anak ibu. Kalau Bu Yuyun gak percaya silahkan tanya langsung Pak RT dan Bu Santi yang jadi saksi matanya. Malahan gerobak gorengan Bu Santi hampir jatuh. Untung sempat dipegangin warga, jawab Ira dengan semangat berapi-api. Tapi namanya Bu Yuyun memang selalu membela Ardi, anak kesayangannya. Bu Yuyun malah menuduh Ira dan Bu Santi sengaja bersekongkol untuk memfitnah Ardi. Ira yang kesal tentu saja tidak terima dituduh memfitnah. Pak RT yang melihat mereka berdua bertengkar pun mencoba melerai. Pak RT juga minta Bu Yuyun agar menasihati Ardi supaya jangan seenaknya saat berkendara di jalan. Saat Pak RT bilang dia memang ada di TKP saat kejadian, Bu Yuyun langsung melengos pergi tanpa permisi dengan memasang wajah masam ke arah mereka. Sementara itu Ardi merasa bingung memikirkan cara mendapatkan uang untuk membayar biaya servis motor Jali. Dia terus mencoba berpikir keras sampai akhirnya senyum pemuda itu tersungging. Sepertinya dia sudah tahu cara untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja keras. Ardi pun segera bergegas keluar dari rumahnya. Malam itu disaksikan oleh Pak RT dan Ustadz Ahmad. Pak Tirto memberikan sambungan untuk renovasi masjid. Uangnya diterima langsung oleh Ustadz Ahmad sebagai pengurus masjid, lalu diserahkan oleh beliau kepada Pak Malik. Tiba-tiba sepulang dari masjid, pas di depan kontrakannya Pak Malik mengeluh dadanya sakit karena dia memang punya riwayat sakit jantung. Pak Tirto yang mau pulang melihat Pak Malik yang jalan sedikit terhuyung, lalu menghentikan motornya, lalu memberi uang 200.000 untuk biaya berobat, tapi langsung ditolak oleh Pak Malik. Pak Malik merasa tidak enak hati, sebab selama ini Pak Tirto sudah banyak membantunya. Bahkan Pak Tirto tempo hari sudah membelikannya tongkat. Setelah Pak Malik mengalami kecelakaan tabrak lari yang membuat kaki kirinya kini tidak bisa berjalan secara normal. Sementara itu Bu Yuyun langsung membuka pintu. Saat tahu Pak Malik sudah pulang, Bu Yuyun sempat mendengar penolakan Pak Malik saat hendak diberi uang oleh Pak Tirto. Kalau hidup melarat jangan sok-sokan kaya, nggak butuh uang lah Pak. Rezeki koyo, jangan ditolak. Bu Yuyun tiba-tiba mengambil uang yang diangsurkan oleh Pak Tirto. Lalu Bu Yuyun mengalihkan pandangan kepada Pak Tirto. Pengobatan suami saya ini biayanya mahal Pak Tirto. Uang segini sebenarnya masih kurang, tandas Bu Yuyun. Kemudian kembali ngeloyor masuk ke dalam rumah tanpa mempersilahkan Pak Tirto untuk masuk. Pak Tirto tentu saja kaget mendengar ucapan Bu Yuyun barusan. Sementara itu Pak Malik yang merasa malu meminta maaf atas sikap tidak sopan Bu Yuyun. Sementara itu di sebuah gang yang sepi, Ardi sudah memakai penutup wajah. Dia mau mencegat dan merebut ponsel seorang anak SD yang saat itu mau belajar ngaji ke masjid. Usahanya berhasil karena saat itu suasana gang itu memang benar-benar dalam keadaan sepi. Ardi tertawa puas akhirnya bisa bayar biaya servis motor Jali dari hasil penjualan ponsel curian. Ardi pun menghampiri Jali dan kawan-kawan yang siap-siap mau kembali mengadakan balap liar lagi. Dia bilang ke Jali besok akan dia berikan uang servisnya. Jali sumringah dan mengizinkan Ardi untuk meminjam motornya lagi. Pak Malik pulang dari masjid agak kemalaman karena ada rapat dengan jemaah dan pihak donatur. Dalam perjalanan pulang, Pak Malik melihat Ardi dan teman-temannya yang hendak ikut balap liar. Pak Malik melarang Ardi ikut balap liar dan mengajaknya pulang. Ardi sewot tidak terima dinasihati oleh Pak Malik di depan teman-temannya. Apaan sih Pak? Bukannya ngasih aku duit malah ceramah. Kalau mau ceramah mending di masjid sana, sungut Ardi dengan mimik wajah tidak suka. Pulanglah nak, kasihan ibu kamu pasti khawatir.
Aku kan bukan anak kecil lagi, Pak. Sini, Pak, minta duitnya dong. Aku lagi butuh beli rokok nih. Pinta Ardi setengah memaksa. Tangan kirinya terulur ke arah Pak Malik. Tapi Pak Malik menolak memberikan karena dia memang saat itu sedang tidak punya uang. Sayangnya Ardi tetap memilih untuk tidak peduli. Pemuda tanggung itu mengambil paksa dompet butut yang terselip di saku belakang celana panjang milik Pak Malik. Saat membukanya, ada terselip uang 100.000. Jangan diambil, nak. Uangnya itu titipan jemaah kepada Bapak untuk membayar token listrik masjid yang mau habis, kata Pak Malik seraya berusaha mengambil kembali uang yang dipegang oleh Ardi. Apaan sih, Pak? Pelit amat, mentang-mentang aku cuma anak tiri. Ini dompetnya aku balikin, sahut Ardi sambil melempar dompet butut tersebut tepat ke wajah Pak Malik. Pak Malik langsung istighfar. Tidak hanya sampai di situ, Ardi juga mendorong Pak Malik hingga jatuh. Tongkatnya sampai terlempar. Pak Malik sampai harus ngesot untuk mengambil tongkatnya. Tapi tongkat tersebut malah dilempar Ardi makin jauh. Bukannya menegur teman-teman Ardi, malah menertawakan sikap kurang ajar Ardi. Kemudian meninggalkan tempat itu. Pulang ke rumah, Bu Yuyun tidak terima ditegur oleh Pak Malik yang mempertanyakan kenapa Bu Yuyun jarang melaksanakan sholat. Sambil bersungut-sungut, Bu Yuyun bilang, buat apa sholat? Buktinya Pak Malik selama ini rajin sholat dan ibadah-ibadah lain, tapi buktinya tetap saja hidupnya miskin. Bukannya menyediakan makan malam untuk Pak Malik, Bu Yuyun malah masuk kamar lalu tidur. Tidak lama kemudian Ardi pulang ke rumah sambil marah-marah membanting pintu. Ardi langsung menghampiri Pak Malik yang sedang tadarus di ruang tengah. Rupanya Ardi minta dibelikan sepeda motor. Ardi merasa malu di antara teman-temannya, hanya dialah yang tidak memiliki sepeda motor. Pak Malik meminta Ardi agar bersabar karena saat ini upahnya sebagai marbot hanya cukup buat makan mereka bertiga. Kerja sampingannya sebagai penjual kitab, buku Iqra, tasbih, peci, dan Al-Quran juga tidak seberapa. Ardi tidak mau mendengar ucapan Pak Malik. Alah, Bapak emang pelit. Mentang-mentang aku cuma anak tiri Bapak. Kapan sih Bapak bisa bagian aku? Kapan, Pak? Protes Ardi sambil menggebrak meja. Bukan begitu, nak. Pak Malik kembali mencoba menjelaskan agar Ardi tidak salah paham. Akan tetapi Ardi malah melemparkan gelas plastik yang ada di atas meja ke arah Pak Malik. Untunglah Pak Malik sempat mengelak hingga gelas plastik tersebut akhirnya jatuh ke lantai, menimbulkan suara nyaring. Bu Yuyun yang mendengar suara berisik dari luar kamar langsung keluar kamar sambil marah-marah karena merasa tidurnya terganggu. Namun Ardi malah menyalahin Pak Malik. Katanya kenapa sang ibu dulu mau menikah sama Pak Malik yang kere. Harusnya dulu Bu Yuyun menikah sama laki-laki kaya biar bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya. Bu Yuyun sejenak tercenung. Sebenarnya 2 tahun yang lalu Bu Yuyun mau diajak menikah sama Pak Malik si bujang lapuk karena hanya Pak Malik laki-laki yang sayang sama Ardi dan mau menerima kehadiran Ardi di tengah-tengah mereka. Hanya Pak Malik yang ikhlas menerima kondisinya sebagai janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya. Sementara laki-laki lain menolak menikahinya yang saat itu berstatus sebagai seorang janda beranak satu. Kebanyakan laki-laki tersebut keberatan bila harus tinggal serumah dengan Ardi. Mereka juga menolak untuk ikut menafkahi Ardi karena tidak mau menafkahi anak tiri. Bu Yuyun sendiri sebenarnya sudah tidak tahan punya suami miskin seperti Pak Malik. Selama menikah mereka hidup pas-pasan, bahkan seringkali kekurangan. Tapi Bu Yuyun sendiri bingung harus kemana dan harus tinggal di mana. Kalau sampai minta pisah dari Pak Malik, sedangkan dia sudah tidak punya keluarga lagi. Saat tahu Ardi ingin sekali dibelikan sepeda motor baru, Bu Yuyun bukannya membujuk Ardi agar bersabar, malah ikut-ikutan memaksa Pak Malik untuk membelikannya. Bu Yuyun mengancam akan meninggalkan rumah bersama Ardi kalau sampai Pak Malik tidak segera memenuhi permintaan Ardi. Pak Malik hanya istighfar melihat perlakuan istri dan anak tirinya yang tidak pernah mau tahu dengan kondisi perekonomian keluarga kecil mereka yang rodanya masih berada di bawah. Esok malamnya Ardi tetap balapan motor memakai motor temannya, tapi tiba-tiba saja datang polisi ke arah balap liar mereka. Ardi dan teman-temannya tentu saja menjadi blingsatan. Ardi mencoba kabur masih memakai motor temannya, tapi malah terjatuh hingga motornya pun lecet. Tubuh Ardi juga terluka di bagian tangan dan lututnya. Sementara itu Pak Malik mau menyimpan uang sumbangan dari Pak Tirto di dalam lemari bututnya. Rencananya besok mau dia serahkan langsung ke Ustadz Ahmad
karena tadi Ustadz Ahmad sedang ada keperluan keluar kota. Tiba-tiba Bu Yuyun minta uang untuk membeli daging ayam, sedangkan uang pemberian Pak Malik kemarin hanya cukup untuk membeli tempe. Pak Malik bilang saat ini sedang tidak punya uang. Seperti biasa Bu Yuyun bersungut-sungut menyebut sang suami kere. Pak Malik diam saja tidak mau membalas ucapan sang istri, meski sebenarnya cukup menyilai relung hati terdalamnya. Tiba-tiba saja tidak lama kemudian mereka berdua mendengar suara keributan di luar rumah. Pak Malik langsung keluar. Bu Yuyun melirik ke arah lemari. Di antara tumpukan baju dia temukan amplop berisi uang 100 ribuan. Saat dihitung ada 4 juta. Bu Yuyun langsung mengambilnya. Sebuah senyum sumringah pun terkembang di bibirnya. Di luar rumah Ardi rupanya sedang bertengkar dengan temannya. Temannya minta ganti rugi atas kerusakan motornya gara-gara semalam Ardi jatuh dari motor saat dikejar sama polisi. Ardi sempat diajar temannya karena menolak untuk ganti rugi. Pak Malik langsung menegur teman Ardi. Teman Ardi bilang Ardi sudah membuat motornya rusak dan harus ganti rugi sekitar 4 juta. Maafkan Bapak tidak punya uang sebanyak itu, Nak. Keluh Pak Malik pada temannya Ardi. Teman Ardi malah berbalik marah kepada Pak Malik. Dasar, anak sama bapak sama saja, sama-sama kere. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Buruan kamu ganti rugi kerusakan motor saya, atau saya akan lapor polisi. Ancam teman Ardi seraya menunjuk-nunjuk ke arah wajah Ardi yang menunduk. Tidak lama kemudian Bu Yuyun keluar, kaget melihat wajah Ardi yang lebam. Takut Ardi dilaporkan ke polisi, tanpa pikir panjang Bu Yuyun langsung membayar uang 4 juta yang diminta oleh teman Ardi. Pak Malik heran dari mana Bu Yuyun bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dengan enteng Bu Yuyun menjawab dari dalam lemari Pak Malik. Wajah Pak Malik langsung berubah kaget. Aduh Ibu, itu kan uang sumbangan warga dan donatur untuk renovasi masjid. Besok uangnya mau Bapak serahkan ke Ustadz Ahmad. Kenapa Ibu lancang mengambil uangnya tanpa minta izin dulu sama Bapak? Tanya Pak Malik dengan nada bicara sedikit lebih tinggi dari biasanya. Bukannya merasa bersalah, Bu Yuyun malah berbalik memarahi Pak Malik. Emangnya Bapak tega ngebiarin Ardi diajar sama teman-temannya dan dimasukkan ke dalam penjara? Hah, Ibu jadi makin yakin Bapak memang gak pernah sayang sama Ardi, hanya karena Ardi cuma anak tiri Bapak. Sungut Bu Yuyun seraya kembali masuk ke dalam rumah dengan membanting pintu. Ucapan Ibu benar, uang segitu aja Bapak perhitungan banget Bu. Kayaknya Bapak memang lebih suka ngelihat aku digebukin lalu masuk penjara. Aku kecewa sama Bapak. Ardi di luar dugaan ikut memojokkan Pak Malik. Tidak lama kemudian pemuda tanggung itu pun mengikuti langkah ibunya masuk ke dalam rumah, seraya menatap dengan tatapan tajam menusuk ke arah Pak Malik. Sementara itu Pak Malik kebingungan bagaimana cara memberitahu Pak Tirto dan Ustadz Ahmad kalau uang sumbangan untuk renovasi masjidnya kini sudah tidak ada. Sedangkan Ardi pusing, besok Yulia gadis yang diam-diam ditaksirnya mau ulang tahun. Ardi tidak punya uang untuk membeli kado yang bagus dan mahal untuk menyenangkan hati Yulia, gadis yang sudah lama ditaksirnya. Ardi malas minta uang ke Pak Malik karena pasti akan menjawab tidak punya. Sampai akhirnya anak tiri Pak Malik itu tiba-tiba mendapatkan sebuah ide cemerlang. Malam itu Ardi memakai masker dan topi. Diam-diam hendak mencuri kotak amal yang ada di dalam masjid. Akan tetapi aksinya malah ketahuan Pak Malik yang rupanya masih bersikir di dalam masjid. Ardi sambil mengendap-endap berhasil membawa lari kotak amal ke teras masjid. Tiba-tiba Pak Malik muncul menghadangnya. Ardi panik, malah langsung menabrak tubuh Pak Malik. Pak Malik jatuh. Tubuh rentanya terguling ke tangga masjid. Terdengar suara rintihan kesakitan dari bibirnya. Khawatir Pak Malik masih hidup dan memberitahu warga kalau dialah pencuri kotak amal masjid membuat Ardi ketakutan. Ardi tidak mau menghabiskan masa remajanya di dalam penjara. Tanpa pikir panjang, Ardi kembali menghampiri tubuh Pak Malik yang masih terbaring lemah. Kemudian Ardi berulang kali memukulkan kotak amal yang sedang dipagutnya itu ke tubuh Pak Malik yang masih terbaring menahan rasa sakit. Pak Malik pun berteriak kesakitan sesaat sebelum meregang nyawa. Darah segar pun muncrat dari bagian kepala, kaki dan beberapa bagian tubuhnya yang dipukul berkali-kali memakai kotak amal oleh Ardi. Setelah memastikan sang ayah tiri sudah tewas, Ardi lalu menyeret jasad Pak Malik ke arah tempat pembuangan sampah yang jaraknya tidak jauh dari masjid.
Tidak lupa tongkat milik Pak Malik juga dia letakkan tidak jauh dari jasad beliau, agar warga yang menemukan akan menyangka Pak Malik jadi korban begal atau perampokan. Gembok kotak amal dibuka paksa oleh Ardi dengan membantingnya ke bebatuan dekat sungai kecil. Setelah berhasil menjara semua uang yang ada di dalam kotak amal, Ardi pun kabur setelah sebelumnya menghanyutkan kotak amal tersebut ke sungai untuk menghilangkan barang bukti. Saat Pak Malik dimakamkan, Bu Yuyun berpura-pura sedih, padahal hatinya riang. Pak Malik akhirnya mati, sehingga Bu Yuyun kini bisa menguasai rumah peninggalan mendiang Pak Malik. Bu Yuyun berniat hendak menjual rumah itu, lalu pindah bersama Ardi ke kampung lain setelah para pelayat pergi. Ardi malah menyumpahinya sebagai bapak tiri pembawa sial. Bu Yuyun curiga gara-gara Ardi lah yang sudah menghabisi Pak Malik. Tapi Bu Yuyun yang selalu membela Ardi mulai khawatir kalau warga akan curiga. Polisi pun datang untuk menginterogasi Bu Yuyun dan Ardi, tapi Bu Yuyun berbohong kalau pada malam kejadian Ardi sedang berada di rumah bersamanya. Sampai akhirnya seminggu kemudian kondisi Ardi yang sempat mendapat siksaan dari sosok Pak Malik pun berangsur pulih. Ardi geram pada mendiang sang ayah tiri yang sudah membuatnya harus dirawat. Saking geramnya Ardi sempat menginjak-injak makam Pak Malik sambil menyumpahinya. Dasar bapak tiri sialan, sudah mati pun masih saja ingin bikin hidup aku sengsara. Ardi semakin kurang ajarnya bukan hanya menginjak-injak makam mendiang Pak Malik, tapi juga meludahinya. Keesokan harinya polisi pun membawa surat penangkapan buat Ardi. Berdasarkan hasil olah TKP dan bukti-bukti yang ada, Bu Yuyun malah menyuruh Ardi segera kabur lewat pintu belakang secara diam-diam. Akan tetapi warga yang sudah berkerumun di luar rumah Pak Malik ikut mengejar Ardi. Ardi yang kondisinya belum sembuh total susah payah mencoba berlari menghindari kejaran warga. Akhirnya berhasil lari ke arah jalan raya. Sebuah mobil pick-up membawa semen lewat melaju kencang menyambar tubuh Ardi yang sedang berlari menghindari kejaran warga tanpa melihat ke arah depan. Ardi pun tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala. Saat dimakamkan, liang kubur Ardi selalu dipenuhi pasir dan bebatuan yang menyulitkan penggalian, hingga susah dimakamkan. Bu Yuyun menangis memeluk kuburan Pak Malik yang ada di samping galian makam Ardi. Dia memohon agar Pak Malik mau maafkan dia dan Ardi. Pasir dan bebatuan di liang lahat mendadak hilang, hingga jenazah Ardi pun akhirnya bisa dikuburkan. Kini hanya rasa sesal yang menjajah diri Bu Yuyun karena selama ini terlalu memanjakan dan selalu membela Ardi. Kini Bu Yuyun malah harus kehilangan sang anak untuk selama-lamanya, menyusul Pak Malik yang sudah lebih dulu menghadap sang kuasa. Sementara itu Miftah melihat sosok Pak Malik yang berdiri tepat di belakang tubuh Bu Yuyun tersenyum ke arahnya. Wajah mendiang Pak Malik kini terlihat sangat jauh berbeda dari penampakan sebelumnya. Kini sosok mantan marbot masjid tersebut terlihat bersih dan wajahnya juga bercahaya dengan pakaian berwarna serba putih yang membungkus tubuh kurusnya. Kini Miftah yakin kalau sosok Pak Malik sudah bisa tenang menghadap sang kuasa karena pelaku pembunuhan atas dirinya yaitu Ardi sudah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.